1, 2, 3, 4, 5. Hai semuanya, kembali lagi di BookTube channelnya Vio. Hari ini aku punya 5 paket buku yang mau aku buka bareng teman-teman semua. Sebenarnya aku udah bikin book haul bulan September ya, di awal bulan September kemarin. Tapi ternyata kedatangan lagi paket-paketnya yang aku sangat-sangat excited. Dan aku juga very thankful bisa dapet buku-buku berikut. Oke, biar nggak lama-lama, langsung kita mulai aja ya. Yang pertama, ini aku mau mulai yang dari paling kecil dulu nih. Kalau mau perbandingannya, nah ini mah kecil banget. Kayak cuma 3/4-nya gitu aja. Seingat aku, ini tuh bukan buku novel, bukan kayak buku bacaan gitu, melainkan kayak lebih ke jurnal gitu loh. Dan aku ini belinya dari Zoe Life Bookstore di Tokopedia. Nanti aku cantumin. Sebenarnya aku tuh pengen banget nyantumin setiap link yang buku-buku yang aku dapetin di book haul. Cuma kadang aku tuh suka lupa gitu loh. Aku mau minta maaf karena aku selalu lupa gitu. Tara, ini dia. Judulnya adalah Zoe Wisdom. Capture Wisdom One Day at a Time. Jadi memang benar, ini tuh bukan buku bacaan, melainkan kayak gini. Ini adalah buku jurnal, semacam jurnal gitu. Bisa dibilang reading journal juga, karena kalian bisa teman-teman bisa lihat di sini tulisan book I'm reading, terus chapternya apa, page berapa, value dan prinsip-prinsipnya. Jadi buku ini tuh bukan buku reading biasa, karena itu lebih menekankan bab-bab tertentu atau halaman-halaman tertentu dari buku yang kita baca yang memang pengen kita ingat. Nah itu tuh kita catat di sini, karena di sini tuh ada value, ada prinsipnya, mungkin ada kayak quotes semacam apa gitu, dan kita tulis di sini value-nya apa, dan praktisnya tuh seperti yang kita lakuin di diri kita, dan progresnya tuh sampai mana. Mungkin buku ini sebenarnya lebih cocok ke buku-buku non fiksi, buku-buku pengembangan diri gitu kalian. Tapi kalau novel belum terlalu cocok sih. Tapi ini it's a great way untuk keep track apa yang kamu lakuin dari buku-buku non-fiksi yang kamu baca. Karena ya kalau boleh jujur, beberapa kali aku baca non-fiksi juga ya sekedar baca aja gitu, nggak gitu aku praktekin gitu. Tapi dengan adanya ini, aku pengen lebih keep progress gitu dengan buku-buku non-fiksi yang aku baca. Thank you Zoe Life Bookstore atas kirimannya. Selanjutnya aku punya kiriman buku dari GPU, Gramedia Pustaka Utama. Teman-teman kayaknya pasti udah familiar banget sama apa namanya buku Samnya, karena memang mereka selalu pakai kertas kado gitu ya. Tada! Lihat, cakep banget covernya. Ini adalah buku Conversations on Love karyanya Natasha Lund. Ini tuh buku terjemahan, dan memang dalam bahasa aslinya, bahasa Inggris, bukunya tuh best seller banget. Dan in fact, aku udah baca bukunya yang dalam bahasa Inggris. Dan itu adalah salah satu buku non-fiksi terbaik yang aku baca tahun lalu. Aku kasih 5 stars. Makanya pas buku ini tuh diterjemahin, I'm really excited. Dan menurut aku cover terjemahan itu lebih bagus daripada cover yang aslinya. Tahu, banyak banget cover buku terjemahan tuh menurut aku selalu lebih cakep. Entah kenapa, mungkin karena ada rasa bangga atau beneran cakep, aku nggak tahu, tapi emang pokoknya bagus. Jadi buku ini tuh adalah buku yang ngebahas tentang cinta, dibagi ke dalam 3 hal. Pertama itu adalah bagaimana kita menemukan cinta, how do we find a love. Terus bagaimana kita mempertahankan, how to sustain the love gitu. Kayak kalau kita dalam hubungan itu, cara mempertahankan seperti apa, dan juga bagaimana kita bisa bertahan ketika kehilangannya. Jadi memang ini tuh membahas cinta dalam 3 step yang orang-orang tuh pasti lakuin gitu loh. Yang pasti akan melalui tahap-tahapan tersebut, yaitu mencari cinta, sedang dalam hubungannya maupun pas udah break up atau berpisah. Jadi ini memang mengeksplor banyak hal tentang tersebut berdasarkan pandangannya dia sendiri ataupun berdasarkan wawancara-wawancara dengan tokoh terkenal juga. Dan nanti aku akan review juga buku ini secara garis besarnya dan bagaimana terjemahannya, apakah enak dibaca atau enggak. Thank you GPU atas kiriman bukunya. Oke, selanjutnya aku ada kiriman lagi dari Gramedia.com. Kali ini beda, ini kalau Gramedia.com itu belinya tuh lewat websitenya. Cara ini adalah buku Setelah Manusia karyanya Samuel Chandra, dan ini diterbitin oleh Buana Sastra. Kalau aku nggak salah ingat, ini adalah buku misteri lokal. Lihat aja dari covernya, memang kayak udah menggambarkan kalau buku itu misteri gitu nggak sih? Jadi aku baca sinopsisnya. Kematian seseorang selalu di latar belakangi cerita. Herannya, Kiran, seorang siaman muda, suka melihat cerita itu. Suatu ketika, Kiran diminta asosiasi untuk melatih Elina. Meskipun berbekal bakat yang luar biasa dalam mendeteksi makhluk-makhluk tak kasat mata, Elina adalah gadis yang naif, sementara Kiran hanyalah pria yang realistis. Dalam dunia yang penuh dengan bayangan gelap dan rahasia tersembunyi, Kiran dan Elina dihadapkan pada kasus-kasus unik yang menguji mental dalam dilema antara hidup dan mati. Munculnya Rai, buronan nomor 1 asosiasi, bukan hanya membawa misteri, ia kembali berulah dan membuka masa lalu pelik. Dengan kecerdikan dan trik-trik manipulatif, akankah mereka berhasil menguak kasus-kasus penuh misteri? Nah, betul banget. Ini memang buku misteri yang
emang ada kasus-kasus yang harus mereka pecahkan, harus mereka cari clue-nya. Cuma di sini mereka tuh bukan detektif, bukan kepolisian, melainkan itu shaman. Kalau teman-teman tahu, shaman itu sebenarnya lebih ke kayak, wait, aku akan cari penjelasannya dulu. Jarang banget orang pakai kata shaman. Shaman adalah seorang pemimpin spiritual dan penyembuh dalam komunitas adat yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia roh. Nah, seperti itu. Jadi memang mereka punya kemampuan spiritual khusus lah untuk bisa berkomunikasi dengan roh-roh atau arwah gitu. Dan dalam kasus ini ya ini aku baru pertama kali juga baca buku yang tokoh misterinya, maksudnya tokoh yang bertugas itu adalah shaman, alih-alih detektif. Menarik kan? So, thank you Kak Samuel Chandra atas kiriman bukunya. Oke, buku selanjutnya aku punya kiriman dari Yayasan Bhakti Barito. Aku ingat buku ini karena lumayan unik juga ya. Bukan self-help, bukan apa gitu buku ya. Kayak ini juga bukan tipe buku yang biasanya akan aku baca dan aku sama sekali juga belum pernah baca. Tara, ini bukunya adalah A Philanthropist's Guide to Living, karyanya, ini tuh kayak dari asosiasi gitu atau yayasan yang menulis, dari Asia Philanthropy Circle, Philanthropy Indonesia, dan Bhakti Barito. Secara spesifik yang ngirimin buku aku ini yaitu dari Yayasan Bhakti Barito. Jadi buku A Philanthropist's Guide to Living ini adalah buku pegangan bagi para pegiat filantropi dan yayasan yang ingin mempraktikkan filantropi yang strategis dan berdampak di Asia. Wow, menarik kan? Hanya sedikit sumber daya di kawasan Asia yang dapat menjadi referensi di sepanjang perjalanan filantropi. Panduan ini mencakup semua poin yang relevan di berbagai tahapan perjalanan, mulai dari merancang strategi filantropi atau melibatkan anggota keluarga dalam kegiatan memberi, hingga mengevaluasi dampak filantropi atau mengupayakan kolaborasi sambil memberi. Secara khusus, panduan ini dirancang sesuai karakteristik di Asia berdasarkan pembelajaran dari APC atau Asia Philanthropy Circle dan para anggotanya. Bukunya itu menampilkan 31 studi kasus mengenai para pegiat filantropi yang berbasis di Asia yang menghadirkan realitas kegiatan memberi di Asia kepada Anda. Aku juga masih belum paham gitu gimana, karena aku juga baru banget di dunia ini. Aku cuma baru dengar istilah itu kalau dalam nonton film aja, tapi belum pernah ngulik secara langsung di dunia nyata. Jadi ini sangat-sangat baru untuk aku dan I'm so excited to read this book. Thank you Yayasan Bhakti Barito atas kiriman bukunya ya. Dan paket yang terakhir, ini adalah kiriman dari penerbit Madani Pustaka. Dan bukunya adalah ini, Pasar Malam di Kepalaku, karyanya Lee Kaliat Taksau. Buku seni berdamai dengan pikiran yang ramai. Bagi pikiran, masalah adalah tantangan untuk bisa bertahan dalam hidup. Sebab itu pikiran selalu berupaya mencarikan solusi dari apa yang dianggapnya sebagai masalah. Namun masalahnya manusia masa kini seringkali menjadikan semua hal sebagai masalah. Iya benar sih, nggak salah. Tidak hanya itu, kita pun mempermasalahkan kualitas hidup yang kalah dari orang lain, menganggap hidup yang tidak memenuhi standar masyarakat sebagai masalah, menganggap masalah jika target-target berjalan lambat, dan kita menganggap masa depan yang belum pasti juga sebagai masalah. Ya pokoknya segala hal yang kita hidupi sekarang kayak masalah gitu loh. Untuk itulah buku ini ditulis dengan harapan dapat membantu siapapun untuk keluar dari derita siklus berpikir yang berlebihan. Sebab yang paling bisa menyakiti diri kita sendiri sejatinya adalah pikiran yang tidak terkendali. Benar sih, pokoknya apapun yang kita mau lakukan yang kayak belum kita capai, baru mau kita lakuin ya. Kadang-kadang permasalahan itu datang dari pikiran kita sendiri yang terlalu banyak mikir, yang kayak mana aksinya gitu. Jadi menurut aku ini akan sangat-sangat membantu, khususnya untuk aku yang memang lagi suka overthinking terkait hidup, kayak sebenarnya mau ngapain sih hidup ini, itu pikiran-pikiran orang yang lagi menginjak usia 20 gak sih? Maklum lah ya guys. Thank you penerbit Madani Kreatif atas kirimannya. Oke, jadi di sini aku punya 5 buku yang udah aku dapat. Ini semuanya aku excited banget untuk baca karena ya menarik semua buat aku, dan banyak banget buku-buku di sini yang aku sama sekali belum pernah nyentuh topiknya. Jadi it's a great way to learning through books. Terima kasih semua udah menonton. Sampai jumpa di book haul aku selanjutnya. Bye bye.